Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel gue Rifka Baat. Dan oke, seperti kalian lihat judulnya, hari ini gue pengen sharing ke kalian tentang kenapa sih gue mau mulai diet gitu. Oke guys, sebelum melanjut, kalau misalnya kalian suka konten seperti ini, jangan lupa di like, terus komen kalau misalnya kalian setuju atau misalnya kalian juga punya problem yang sama seperti gue. Dan jangan lupa subscribe channel gue biar nggak ketinggalan video gue untuk next weeknya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke, jadi guys, to be honest, sebenarnya gue pengen mau mulai untuk menjaga setiap makanan dan lebih banyak berolahraga itu sebenarnya I start 2016. Cuman karena begitu banyak kesibukan, akhirnya gue nggak bisa ngelanjutin program workout gue, program exercise gue, program makanan gue gitu kan. Dan akhirnya pada suatu saat, the moment of truth, ketika gue benar-benar merasa oke, gue rasanya kayaknya gue udah bisa mulai. Dan benar-benar itu ditunjang karena ketika gue pindah office, otomatis gue lebih ke back office, dan itu lebih banyak aktivitas gue yang cuman duduk, kurang bergerak. Terus AC-nya kebetulan dingin banget, itu kayak menambah nafsu makan gue juga. Dan benar-benar gue rasa oke, pakaian gue udah mulai sempit sih sebenarnya. Dan itulah sebenarnya pertama gue mulai itu, gue sadar awal Januari gue start untuk berusaha. Gue nggak diet sih sebenarnya, lebih menjaga pola makan biar walaupun gue nggak banyak gerak, gue akan tetap makanannya tuh seimbang gitu. Jadi karena gue nggak bisa terlalu olahraga dan exercise karena sibuk dan lain sebagainya, pulang malam, jadi akhirnya gue memutuskan untuk oke, karena gue nggak bisa membakar banyak kalori, jadi gue harus memilah kalori yang akan masuk ke dalam tubuh gue, seperti itu. Jadi untuk poin yang pertama, why I starting my diet gitu. Sebenarnya apa sih yang buat gue untuk mulai menjalani diet dan mulai memilah-milah makanan yang harus masuk ke tubuh gue gitu. Jadi dibalik semua hal itu sebenarnya, to be honest, ketika gue mau mulai untuk benar-benar menjalani clean my food begitu, kayak benar-benar gue say no to processed food, benar-benar kalau bisa gue olah sendiri. Apalagi kayak dengan COVID-19 ini, gue nggak bilang gue seneng apa sih, yang namanya musibah seperti ini itu sebenarnya sangat disayangkan. Cuman dibalik setiap kejadian itu pasti punya hikmah. Dan benar-benar dari sini gue akhirnya bisa benar-benar kontrol makanan yang masuk, lebih aktif di rumah, gue exercise sampai dalam seminggu gue bisa full workout gitu. Kayak emang kalau kalian yang follow IG gue atau memang yang dulu sering tau lah gitu, gue memang orangnya suka olahraga. Dan kadang gue sampai dulu tuh sempet nyari temen untuk jogging bareng. Tapi ketika gue pikir ya gue kan mau sehat, maksudnya gue tuh mau sehat, ngapain perlu orang lain gitu. Jadi sampai di satu titik bener-bener gue itu bisa jogging sendiri keliling putaran lapangan yang umum digunakan. Cuman gue pikirnya ya udah, ini kan untuk kesehatan gue gitu ya. Dan guys, buat a long term story, kalian bisa lihat progress dan bagaimana sih sebenarnya gue memulai untuk memilah-milah. Gue juga masih belajar, disclaimer, gue juga belum expert dalam hal ini. Gue masih banyak follow akun Instagram yang meliding gue sering nonton YouTube-nya orang tentang apa sih kalori itu, apa sih metabolisme itu banyak hal banget. Gue masih belajar, dan sesuatu yang bagus pasti akan dikasih jalan asal kalian punya niat gitu. Tapi guys, sebenarnya itu adalah beberapa alasan di balik layar. Jadi sebenarnya kenapa gue mau mulai diet ini itu adalah poin utamanya. Kenapa gue benar-benar mau diet? Ya, seperti kalian tahu, mengidap suatu penyakit. Agak sedih sih dengarnya. Ini bukan dibilang penyakit sih, pada umumnya orang pasti punya ini. Dan to be honest, gue tuh punya GERD atau asam lambung, atau apa sih nama
biologinya gratitis apa gitu ya. Dan to be honest, kalau penyakit ini kambuh itu bener-bener gue tuh kayak berasa mau mati, karena hati gue itu panas banget kalau kambuh. Dan itu kambuhnya nggak enak banget. Kenapa? Karena range waktunya itu cuman misalnya gue makan pagi dan itu kayak tengah malamnya baru kambuh, itu kayak bener-bener mengganggu kualitas tidur gue, dan gue tuh sering kebangun gitu gara-gara penyakit ini. Dan tanpa sadar ketika gue menyadari bahwa kenapa sih sebenarnya gue tuh harus memilah-milah makanan yang masuk ke dalam tubuh gue, itu sebenarnya ini intinya. Jadi gue adalah orang yang sangat cinta dengan makanan yang berlemak, sangat cinta makanan yang pedas, sangat cinta makanan yang dairy food, sangat cinta dengan semua makanan yang dilarang oleh penyakit ini. Apalagi makanan yang pedis, asam, itu kayak totally I love the food. Kayak kalau kalian teman-teman gue yang tahu kalau kita sering makan bareng, itu kayak misalnya gue tuh makan salah satu makanan tradisional di kota gue tuh kayak coto Makassar. Sampai kadang tuh teman-teman kampus gue tuh kayak bilang, "Rifka, kamu tuh makan cotonya apa makan lombok sih? Makan sambalnya sih?" Dan gue tuh benar-benar seperti itu, sesuka itu sama makanan pedas, berlemak, berkuah, yang berbumbu, dan ya seperti itulah. Dan guys, jujur bener-bener ketika gue start ini kayak dari Januari, berarti Januari, Februari, Maret, pokoknya itu start bener-bener gue groceries yang bener-bener gue belanja kebutuhan dan gue masak sendiri itu dari Maret. Kan Maret kemarin pas bener-bener yang pandemi gitu lagi booming-boomingnya, bener-bener kita dilarang keluar-keluar, terus harus stay at home, terus bener-bener jaga jarak dan lain sebagainya. Dan itu bener-bener ada hikmahnya gitu. Jadi benar-benar gue belanja, terus gue olah makanan gue sendiri, gue tahu takarannya, bumbunya, minyaknya seperti apa. Dan sebenarnya gue tuh startnya eating itu, kalau kalian lihat di highlights di Instagram gue, kalian bisa lihat healthy food, bagian healthy foodnya itu gue tuh startnya untuk makan sehat itu dari Januari, cuman belum terlalu terkontrol, itu kayak masih bolong-bolong. Dan ketika gue udah bisa menyajikan makanan gue sendiri tuh bulan Maret, yang artinya nih berarti ini udah masuk 2 bulan benar-benar gue jaga kalori, asupan kalori yang benar-benar masuk di tubuh gue gitu. Dan sebenarnya gue terkejut, shock banget. Sebenarnya gue pengen makan sehat itu untuk really membentuk tubuh gue gitu, kayak gue mau pengen abs nih, gue pengen otot perut gue tuh kelihatan. Jadi karena gue sambil exercise, gue ikut challenge, terus gue pikir ya karena gue sebenarnya udah lumayan banyak tahu ya di bidang exercise dan makan sehat itu, jadi itu akan berjalan lurus ketika, maksudnya benar-benar gampang terbentuk ketika kalian straight to the point dan benar-benar clean food begitu, benar-benar makanannya dibersihkan, terus benar-benar exercise-nya itu semangat. Dan ya kalau kalian lihat Instagram gue, pasti kalian lihat progress gue, benar-benar abs gue tuh terbentuk. Dan gue seneng banget karena ini kayak bukan cuma wacana, bukan cuman ngomong nol, tapi ini pengalaman gue, truly pengalaman gue alamin. Gue salah satu penyakit mah dimana benar-benar gue tuh kalau sampai kambuh bener-bener ulu hati gue panas sampai ke belakang, terus itu nggak enak banget guys. Itu bener-bener kayak totally yang kalian bisa bangun tengah malam dan kalian bisa nggak tidur gara-gara penyakit ini kambuh. Sampai di satu titik ketika gue bener-bener merubah gaya hidup gue seperti ini, gue nggak bilang gue expert banget, gue baru coba 2 bulan, itu pun gue bukan karena pengen ngobatin ini, gue lupa gitu kalau gue punya penyakit ini. Karena selama beberapa bulan ini gue makan sehat, itu totally nggak pernah sama sekali kambuh. Kayak benar-benar wow, ternyata di satu titik ada yang dibilang cheating day. Benar-benar gue lagi pengen makan yang pedis-pedis, gue pengen makan yang sesuatu yang instan, yang nggak diproses. Dan akhirnya gue tekad untuk oke, nggak apa-apa ding, 1 hari ini aja gitu.
dan itu bener-bener kayak big disaster buat gua, yang gua udah nggak terbiasa makan lombok kebanyakan, udah nggak biasa makan minyak-minyak, udah nggak biasa makan yang produk instan. Dan ketika gua makan itu, penyakit itu datang lagi. Dan gua kayak mikir satu titik yang wow, ternyata selama ini ketika gua mulai merubah gaya hidup, mulai untuk cutting beberapa hal yang memang nggak bisa di penyakit ini, itu benar-benar gua rasa benar-benar ini nggak pernah kambuh. Terus gua kaget dong, tiba-tiba malamnya itu gua merasakan hal ini lagi. Jadi gua gua kayak bakal meneruskan untuk tetap healthy food, kayak benar-benar tetap makan sehat, karena ternyata makan sehat itu banyak banget manfaatnya, dan itu salah satu meringankan penyakit ini. Akhirnya beberapa hari setelah itu gue searching lah, dan gue pengen sharing ini ke kalian juga gitu, karena aduh guys, ini untuk kesehatan kalian, ini untuk masa depan kalian, ini benar-benar untuk big investasi ke tubuh kalian. Jadi kalian harus dengarkan ini baik-baik. Dan tanpa sadar gue dapat membaca satu artikel di mana ketika gue searching dok ya, gue udah jarang dapat ini. Terus kadang gue kan minum air hangat pakai gula, cuman karena gue cutting gula, jadi apa sih solusi lainnya gitu. Dan gue sempet agak mes pas gue lihat perubahan gaya hidup untuk meredakan asam lambung, yang dimana itu gue udah lumayan menjalaninya. Yang pertama itu menjaga berat badan kalian itu ideal, menghindari alkohol, menghentikan kebiasaan merokok kalau kalian punya kebiasaan merokok dan alkohol, terus tidak makan berlebihan, makan secara perlahan, menghindari pakaian ketat, dan tidak makan 3-4 jam sebelum tidur. Yang hampir semua ini gue udah lakuin guys, dan gue sendiri sih kayak jadi karena hanya gara-gara satu hari gue mau cheating, terus cheatingnya keanehan, dan itu impact banget ke badan gue yang udah terbiasa makan makanan yang lumayan gampang dicerna sama usus lambung gue gitu. Dan gue pengen sharing sih, sebenarnya kalau kita punya asam lambung itu kan, anggaplah kalian nggak mau dulu ya hidup kayaknya terlalu berat kalau makanan dietnya kayak kakak gitu, yang harus oatmeal dan lain sebagainya. Jadi gue pengen sharing aja makanan apa yang kalian harus hindari, dan ini sebenarnya udah termasuk kalian memilah-milah makanan dan memilah-milah jumlah kalori dan asupan yang tubuh kalian harus proses gitu. Jadi di sini itu beberapa penyebab yang itu semuanya sebenarnya dari makanan, semua dari makanan lagi guys. Jadi kalau kalian mau sembuh nggak harus obat, itu kayak benar-benar cutting aja, atau benar-benar sekali setahun deh kalian bisa konsumsinya, atau terlalu ekstrim kayak misalnya sebulan sekali lah ya gitu. Gue langsung aja tanpa berlama-lama, makanan yang harus kalian hindari biar asam lambung kalian itu nggak tambah naik gitu level up-nya, karena itu sebenarnya makanan yang agak susah diproses di lambung kalian. Jadi sudah terlalu banyak oksigen yang masuk, dan akhirnya kalian bloating deh, kalian kembung deh gitu, dan itu nggak enak banget, apalagi kalau kalian punya mah. Itu yang pertama, itu makanan yang berlemak tinggi, yang dimana itu menyebabkan lower esophageal sphincter atau otot bagian kerongkongan kita itu melemah, sehingga asam lambungnya kita naik ke kerongkongan. Kenapa? Karena makanan yang digoreng dan berlemak tinggi ini membuat proses pengosongan lambung itu terhambat dan menambah resiko munculnya penyakit ini. Terus yang kedua itu adalah tomat. Ini makanan sehat, tapi ya tomat, karena tomat mengandung banyak asam yang tinggi, walaupun dia menyehatkan ya. Terus buah sitrus, apa sih buah sitrus itu? Kayak jeruk bali, lemon, jeruk nipis, nanas, itu big no buat kalian yang punya asam lambung, sebaiknya dihindari. Terus makanan yang mengandung coklat gitu, kayak ya everything about coklat, karena dia merupakan salah satu yang berlemak tinggi juga.
Setelah itu bawang putih, any kind of bawang putih, bener. Ini sehat toh kak? Iya sehat. Beberapa penderita penyakit asam lambung ini ada juga yang nggak nyerih di ulu hatinya, cuman sebaiknya kalian kurangin aja gitu ya. Kita nggak bisa juga bilang stop, karena kita juga kebanyakan makan ditumis bawang putih, bener kan? Cuman dikurangin aja. Terus ini kafein favorit banget gue juga. Aduh, itu kopi ya, kopi, teh itu jangan, karena mereka tinggi kafein dan itu agak susah diproses di lambung kalian juga. Terus soda kayak Coca-Cola, terus apalagi ya, soda gembira, Sprite, Fanta dan lain sebagainya, jangan guys. Oke, itu nggak boleh banget, itu juga salah satu pemicunya. Terus alkohol, dan yang terutama itu adalah kesukaan gua. Yang terakhir maksud gue, makanan pedas. Aduh, gue tuh kayak gue nggak bisa hidup tanpa cabai rawit, lada, lombok kuning kalau yang di Makassar. Tapi itu nggak boleh guys, bener-bener kalian harus cut. Oke, apa bener? Kalian boleh komen di bawah kalau bener, kalau kalian juga yang penderita asam lambung setelah makan makanan ini pasti kayak asam lambung kalian naik dan kalian nggak bisa tidur di malam hari. Boleh komen di bawah kalau kalian setuju. Nah, oke guys, terus sekarang yang bikin gue better karena gue lagi menjalani intermittent fasting, dan bener-bener itu kayak gue jalanin puasanya 16 jam, jendela untuk makannya itu 8 jam. Kalian bisa searching kalau kalian pengen tahu, atau komen di bawah kalau gue pengen buatin seperti ini lagi, konten seperti ini. Dan oke, mungkin itu saja menurut gue. Jadi semua tergantung dari kalian, bagaimana kalian bener-bener treat tubuh kalian, kesehatan kalian, itu semua depends on you. Gue adalah orang yang dulunya juga nggak pernah mau dengar, gue tetap biarin kambuh epen, yang penting gue makan gitu. Ternyata kayak setelah gue semakin banyak belajar tentang kesehatan, ini kayak cuman 12 cm dikunyah, kalian cuman 12 cm rasa enaknya, dan itu sebenarnya investasi yang buruk untuk kesehatan kalian sendiri, karena akan memperparah kalau ini sering-sering kambuh, itu bisa sampai menyebabkan kematian. Karena bener ada beberapa teman kakak gue juga yang meninggal maksudnya. Oke, mungkin segitu aja videonya. Soalnya kalau terlalu panjang, soalnya gue sharing bener-bener pengalaman gue yang murni. Kalau misalnya kalian masih ambigu atau masih apa sih ini, boleh komen di bawah, komen, atau boleh cari Instagram gue. Kalau mau DM gue juga boleh untuk tanya-tanya lebih lanjut dan kita tukar-tukar pikiran gitu aja. Oke, mungkin segitu aja dan bye. See you in my next video guys.